kesejahteraan keluarga itu dengan sangat baik ya. Next, yang kelima adalah mampu memberikan konseling, dan yang terakhir adalah mampu bertindak sebagai leadership ya. Itulah saya kira kiat-kiat yang paling penting untuk area kompetensinya bidan. Dan yang terakhir saya ingin membuat satu naratif ya. Tolong diturunkan lagi Pak. Saya sudah mau ke yang slide 2 terakhir Pak. Halo. Lanjut Pak, satu lagi. Satu lagi Pak, penyelenggaraan pendidikan profesi bidan. Sebentar. Belum Pak. Sebentar Pak. Oke. Ya, penyelenggaraan profesi bidan itu ada beberapa fase: input, proses, output, dan outcomes. Nah, pada saat ini yang menjadi penting sekali kita bicara tentang proses. Pak, tolong Pak, slide-nya satu lagi. Tentang proses. Oke, kenapa sih proses itu penting? Output dan outcome itu tidak pernah akan terjadi menjadi hebat, begitu ya. Menjadi hebat manakala prosesnya nggak benar. Mohon maaf, jangankan pakai level 6, 7, level 4 aja kalau kitanya nggak benar prosesnya, kuliahnya asal atau STIA, sekolah tara ijazah ayah, iya benar. Nanti nggak mungkin akan ada capaian di level 6 dan 7, tidak mungkin. Demikian juga tentang kurikulum, insya Allah. Stikers Kuningan sangat open-ended, menerima masukan-masukan dari para anggota IBI ya, melalui organisasi IBI-nya. Sehingga nanti pada saat teman-teman lulus ya, jadi sarjana dan profesi itu ada satu stase lagi, yaitu UKOM. Teman-teman belum mendapatkan sertifikasi kalau belum dinyatakan lulus uji kompetensi nasional. Nah kan nggak mungkin kalau proses pendidikannya asal, proses pendidikannya nggak pernah terjalin dengan baik. Nah tentu saja saya mengajak semua anggota IBI jangan lakukan itu, jangan mencari pendidikan berkelanjutan yang tidak memungkinkan teman-teman lulus UKOM. Jadi muaranya, outcome-nya itu nanti, outputnya adalah lulusannya kompeten dan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Dan alhamdulillahnya ya, Stikers Kuningan memiliki CBT terbaik se-Jawa Barat dan Banten. Sehingga insya Allah teman-teman yang akan kuliah sarjana ya, menuju ke profesi tidak perlu khawatir. Hari ini saja kita kedatangan dari beberapa PTS yang memiliki kepakaran perawat, yang minggu kemarin bidan. Jadi kita nanti lebih tenang untuk ujiannya karena kita punya tempat sendiri. Dan terakhir, mudah-mudahan saya sih berharapnya outcomes-nya itu bukan hanya berdaya saing global, bukan hanya inovatif, bukan hanya adaptif, tapi saya tambahkan tingkat ekonominya sejahtera. Setuju ya? Setuju, Prof. Berdaya saing global, inovatifnya oke, adaptasinya iya, tapi juga tingkat ekonominya semakin sejahtera. Amin ya? Amin. Amin. Jadi nanti Ibu Bidan ekonominya luar biasa, rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah begitu. Ya, saya doakan dengan pendidikan yang tinggi, Allah tinggikan juga derajatnya dan Allah tambahkan rizkinya. Terakhir tipsnya, tips bagaimana kita bisa sukses. Yang pertama ATM, ya. Yang pertama tuh ATM, amati, tiru, manut. Nah, siapa yang diamati? Para petinggi bidan yang sudah sukses. Siapa yang harus ditiru, ya? Para itu menjadi panutan. Halo. Halo. Suaranya ya. masih jelas. Yang ketiga adalah manut. Ya, manutnya kita itu harus taat azas ya. Kalau memang aturan di undang-undangnya harus kuliah lagi, ya harus kuliah. Kalau harus prakteknya ini itu dan sebagainya harus diikuti ya.
Dan yang terakhir nih, tips sukses yang lain adalah BLA, belajar, lakukan, ajarkan. Jadi teman-teman, belajar, lakukan, ajarkan. Itu adalah sebuah investasi hidup yang luar biasa. Belajarnya dapat pahala, melakukannya dapat pahala, dan mengajarkannya pun dapat pahala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Selamat berdirgahayu yang ke-69, dan mudah-mudahan teman-teman anggota bidan di seluruh Indonesia, wabil khususnya Kuningan, tetap mampu menjadi pejuang-pejuang untuk menekan angka AKI dan AKB, bahkan kalau bisa dihilangkan dari catatan-catatan Dinas Kesehatan di Kuningan, dan mudah-mudahan terus berjaya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Sukses, sehat, produktif, dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang begitu sangat menarik. Dan selanjutnya untuk sesi diskusi akan saya bagi 2 termin. Setiap termin terdiri dari 3 pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana, Prof? Bu Tita, boleh nggak kalau saya minta yang diskusinya dicatat saja, nanti saya jawab, karena saya harus masuk di sesi menjadi narasumber yang lain, Bu. Mohon izin, begitu. boleh Kak? Ya, Jadi, boleh. nanti dicatat, nanti saya sampaikan di WA-nya Bu Tita, ya. Ya, Nyuwun sewu, mohon maaf. Nggih. Ya, terima kasih, Ya, Prof. see you next. Ya. Nggih, see you next. Oke. Baiklah teman-teman, semuanya, nanti mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dewi, untuk pertanyaan nanti kami sampaikan kepada Profesor Dewi. Saya akan mengulas sedikit materi yang disampaikan oleh Profesor, bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024 adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga prioritas utama di perguruan tinggi dan juga kementerian dalam 5 tahun ke depan adalah menciptakan sumber daya manusia unggul pemimpin masa depan. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah webinar sesi pertama sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber yang telah berbagi ilmu, dan juga terima kasih kepada para audien yang telah begitu antusias menyimak dan bertanya, walaupun nanti pertanyaannya mungkin kami yang menyampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita simak webinar sesi kedua yang akan dibawakan oleh moderator kita, Ibu Mala Marliana SST MKes. Terima kasih. Baik, materi pertama kita sudah simak bersama. Kita masih menunggu untuk narasumber yang kedua, masih mencoba untuk bergabung dengan kita semuanya. Mohon bersabar untuk partisipan. Bagi pemateri pertama tadi yang memang ada yang mau disampaikan, kami silakan untuk menyampaikan
dengan aplikasi chat. Nanti kita akan fasilitasi untuk menyampaikan kepada narasumber dan akan feedback ulang untuk disampaikan. Sudah? Ada. Belum. Baik, kami ucapkan selamat datang untuk narasumber yang kedua, Dr. O'Neil. Sudah bisa bergabung dengan kita, Dok? Mana udah masuk? Dr. O'Neil? Selamat siang. Halo, Dr. O'Neil, sudah bisa mendengar suara kita? Sudah terdengar? Suara saya terdengar nggak? Oke, sudah, Dok, jelas. Iya, terima kasih. Jelas, ya. Baik, saya serahkan untuk pemateri kedua, karena narasumber sudah hadir. Kami silakan untuk moderator memfasilitasi webinar yang untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Terima kasih kepada MC atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya untuk memandu materi webinar yang kedua. Perkenalkan, nama saya Malatri Marliana. Di sini saya yang akan menjadi moderator pada materi yang kedua. Sebelumnya, pandemi coronavirus ini telah dilalui masyarakat di Indonesia selama kurang lebih 4 bulan. Sampai saat ini, tren jumlah kasus pun semakin meningkat, masih terus bertambah. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan sekali di berbagai tatanan kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu pelayanan kesehatan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi era ini. Semua aspek yang akan banyak perubahan dan berdampak termasuk bidang kesehatan. Bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di tengah pandemi COVID-19 menjadi suatu tantangan bagi bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi COVID-19 dalam era new normal, ini IBI mengadakan webinar untuk itu. Mari kita simak bersama-sama webinar dengan judul Pelayanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Era Pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kurikulum
dari narasumber kali ini, Dr. Yan O'Neil Esmeliala, SPOG MKes, lahir di Bandung tanggal 5 Januari tahun 1979. Pendidikan dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga di Bandung ya, Dok ya? Ya. Ya, terakhir PPDS 1 Objin di Unpad tahun 2006 sampai tahun 2009. Ya, kepada pembicara, waktu diberikan selama 1 jam, 40 menit untuk materi dan 20 menit untuk sesi tanya jawab. Kepada Dr. Yan O'Neil dipersilahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya selamat hari ulang tahun IBI yang ke-69 untuk IBI Cabang Kuningan. Terima kasih kepada IBI dan pengurus. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Dok, maaf suaranya kurang keras, Dok. Ya. Selamat pagi untuk para peserta seminar dan terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun IBI yang ke-69 untuk IBI Cabang Kuningan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebentar saya akan membawakan tentang materi seminar hari ini, webinar hari ini. Pelayanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir di era pandemi COVID-19. Slide. COVID-19. Apa sih COVID-19 nih? Pasti semua sudah sering dengar dan sebagian takut, ragu, ada yang masih belum begitu paham tentang COVID. Dan apa hubungannya dengan ibu hamil, bersalin, dan ibu nifas, dan juga pada bayi baru lahir, dan bagaimana dengan kita para nakes dalam masa pandemi COVID ini. Sedikit saya akan bercerita tentang sejarah atau perkembangan COVID, latar belakangnya. Jadi COVID itu bermula pada, slide-nya belum berubah ya? Oke. Latar belakangnya sebetulnya COVID itu ditemukan pertama kali di Wuhan, kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada awal-awal bulan Desember, dan pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan sebagai suatu public health emergency international care, jadi suatu keadaan yang membutuhkan perhatian seluruh masyarakat dunia. Dan pada tanggal 4 Februari 2020, KMK nomor dari Kemenkes tahun 2020 menetapkan infeksi novel coronavirus adalah sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Dan pada tanggal 2 Maret, kasus pertama di Indonesia dilaporkan, ada 2 kasus konfirmasi COVID-19. Dan pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai suatu pandemi. Dan berawal dari situ, tanggal 31 Maret 2020, keluar keputusan Presiden nomor 11, menyatakan bahwa COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan akhirnya mengeluarkan Kepres tahun 13 April bahwa sebagai bencana nasional. Kemudian slide. Oke, sedikit tentang COVID-19. Dia merupakan famili dari coronavirus, yang mana terdiri 4 genus, alpha corona, beta corona, gamma corona, dan delta corona. SARS-CoV-2 ini adalah penyebab virus COVID-19, yang mana dia itu adalah kembangan dari SARS-CoV yang pertama, dia adalah golongan beta. Slide. Dan dia adalah virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease di akhir 2019. Gejala umumnya adalah 80% ringan dan sedang, dengan 15% gejalanya berat. Biasanya gejala yang muncul adalah umumnya demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan juga sesak nafas. Kasus berat dan kematian meningkat pada orang dengan kondisi penyerta, seperti dengan diabetes, paru kronis, kanker, dan orang-orang di atas 60 tahun.
menular COVID-19 ini cara penularannya pun sangat-sangat mudah sekali. Jadi dia terjadi penularan awalnya dari hewan ke manusia, kemudian berkembang dari manusia antar manusia. Dia berkembang melalui percikan saat batuk dan bersin, dan sekarang terakhir WHO mengatakan dia menular melalui udara, jadi dinyatakan sebagai airborne disease dengan rata-rata masa inkubasi adalah 2-14 hari. Diagnosis pasti dari COVID-19 kita hanya bisa lakukan dengan pemeriksaan RT-PCR. Jadi rapid test itu sebetulnya hanya sebagai penapisan awal, tetapi untuk diagnosis pasti dia harus dilakukan PCR. Dan sampai hari ini belum ada vaksin dan obat yang spesifik dan belum ada vaksin yang ditemukan. Pengobatan yang selama ini kita lakukan sifatnya hanya sebagai terapi simptomatis dan suportif. Nah, oleh karena itu, pencegahan harus mulai dilakukan mulai dari setiap lapisan dan elemen masyarakat bersama dengan pemerintahan. Oke, slide berikutnya. Mungkin saya akan melihatkan ini. Jadi, saya dapatkan perkembangan situasi terakhir. Ini diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, update hingga 14 Juli. Itu untuk global angkanya cukup mencengangkan, mencapai 12.768.307, dan untuk Indonesia pada tanggal 14 Juli sekitar 78.000 orang dengan kasus konfirmasi dan meninggal sekitar 3.700. Pada perkembangan situasi berikutnya, slide berikutnya. Oke, untuk Indonesia 10 provinsi tertinggi adalah tampilkan di tabel ini, ada di Jawa Timur, DKI, dan Jawa Barat sebagai yang ke-5. Slide. Nah, update terakhir sebelum saya berikan materi ini pada tanggal 23 Juli pukul 16 sore, angka yang di dunia awalnya 12 juta, sekarang terkonfirmasi sudah 14.971.000, dan di Indonesia dari 78.000 sudah meningkat menjadi 93.657. Data ini saya ambil dari COVID-19 yang resmi dari pemerintah. Slide. Nah, ini saya coba masukkan peta kematian ibu. Tanpa COVID saja, sebetulnya peta kematian ibu yang harus menjadi perhatian kita, yang merah ini adalah daerah angka kematian ibu yang tinggi. Jadi bagaimana dengan COVID? Apakah dengan COVID selama ini pada pelaksanaan yang sudah kita lakukan untuk mencegah peningkatan kematian ibu harus diberhentikan? Makanya di sini karena itu intervensi tetap harus dilakukan dengan penyesuaian saat pandemi COVID agar zona merah kematian ibu tidak semakin parah. Demikian juga dengan kematian bayi. Slide. Jadi permasalahan apa sih yang dihadapi oleh di era pandemi COVID-19 ini, terutama oleh kita semua, terutama nakes umumnya dan kebidanan pada khususnya. Oleh karena itu di slide berikutnya saya akan coba paparkan. Masalah yang kita temukan ada 5. Yang pertama adalah pengetahuan. Ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Sangat minim sekali pengetahuan masyarakat dan keluarga tentang COVID-19. Yang kedua, belum semua tenaga kesehatan tersosialisasi pedoman pelayanan ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Yang ketiga, pelayanan reguler di puskesmas, praktek mandiri bidan, dan posyandu masih dilaksanakan secara biasa di beberapa daerah. Dan ini sangat terasa sekali. Yang keempat, kebutuhan dan ketersediaan serta penggunaan APD, alat proteksi diri bagi penolong persalinan dan ibu bersalin. Dan yang kelima, semakin tingginya kasus penderita COVID yang dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap keluasan penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Jadi agak sedikit terganggu ini ya. Slide. Nah, jadi pelayanan dan kesehatan maternal dan neonatal di pandemi COVID ini apa saja sih yang kita perhatikan? Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa panduan pedoman pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Prinsip umumnya dibagi 2. Yang pertama itu prinsip umum pencegahan yang meliputi pencegahan
yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin dan nifas. Nanti kita khususkan pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, dan bagi bayi yang baru lahir. Dan yang kedua adalah prinsip pencegahan COVID di fasilitas kesehatan. Jadi seperti praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit rujukan. Slide. Slide-nya. Ini adalah pencegahan umum yang dilakukan seperti cuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini pencegahan yang sangat umum, tapi harus kita mulai perhatikan dan tidak boleh abaikan. Hindari kontak dengan orang sakit, menggunakan masker medis saat sakit dan masker kain saat sehat, menjaga kondisi kesehatan tubuh, istirahat yang cukup. Slide. Menjaga jarak dengan orang sekitar, menghindari keluar rumah, melakukan disinfeksi rutin pada benda yang sering kita sentuh. Ini harus dilakukan baik di praktek mandiri atau dimanapun kita bekerja. Hindari kontak dengan hewan, ini sudah dianjurkan pemerintah. Hindari pergi ke daerah atau negara terjangkit, dan selalu mencari informasi tentang COVID-19 di sumber yang bisa terpercaya. Slide. Sedikit saya tampilkan dengan cuci tangan yang benar. Jadi jangan lupa cuci tangan di air mengalir 20 detik dengan mengikuti langkah-langkah cara cuci tangan yang benar atau menggunakan hand sanitizer. Slide. Dan apabila ibu hamil ke bidan, bidan harus segera merujuk untuk diperiksa oleh dokter apabila dicurigai. Dan tetap screening kemungkinan menderita TBC, malaria di daerah endemis, dan harus kita screening dengan baik. Dan juga jangan lupa ajarkan ibu, ingatkan kembali ibu untuk selalu membaca buku KIA-nya untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Slide. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang banyak mengumpulkan massa seperti misalkan senam hamil, kelas ibu hamil, itu harus kita mulai tunda. Dan dengan begitu juga tunda pemeriksaan pada trimester kedua, kecuali pada pasien-pasien dengan yang memiliki resiko seperti HIV, hepatitis, sifilis, dan pasien dengan keluhan tanda bahaya. Pemeriksaan trimester 3 dilakukan 1 bulan sebelum tes persalinan. Yang harus diingatkan di sini adalah ibu hamil dengan status PDP yang sekarang sudah tergantikan lagi oleh pemerintah. Ada terminologi yang baru katanya untuk PDP itu kita menggunakannya istilahnya jadi kasus suspek katanya ya. Tapi tidak akan kita bahas itu, kita bahas pelayanannya aja menyangkut COVID. Pada ibu hamil dengan status PDP atau yang dengan terminologi baru adalah suspek dan terkonfirmasi positif COVID-19 tidak diberikan tablet tambah darah karena akan memperburuk komplikasi yang diakibatkan oleh COVID-19. Slide. Ini sedikit ada tabel ringkasan yang diambil dari Kemenkes. Saya coba lampirkan di sini, mudah-mudahan bisa membantu untuk rekan-rekan sekalian, dibagi jadi 9 tabel, bahwa inilah yang harus kita ingat selama masa COVID-19 ini, bahwa ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan pertama oleh dokter untuk sekian faktor risiko, yang kedua tunda pemeriksaan kehamilan trimester 2, yang ketiga pemeriksaan kehamilan trimester 3 harus dilakukan 1 bulan sebelum tes persalinan, pengisian stiker P4K dipandu bidan, perawat, atau dokter melalui media komunikasi, mengingatkan pasien untuk mempelajari buku KIA-nya dan menerapkan dan membaca dan mengenali tanda-tanda bahaya, memeriksa segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika ada risiko atau tanda-tanda bahaya, dan pastikan ajarkan pasiennya bahwa gerak janin itu diawali di usia kehamilan 20 minggu. Nah, setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Dan yang terpenting adalah tunda kelas ibu hamil, hindari kerumunan orang banyak, dan lakukan social distancing. Oke, slide. Nah, sekarang untuk ibu bersalin. Tadi kita sudah bahas tentang ibu hamil. Untuk ibu bersalin hendaknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan harus dilakukan rujukan terencana untuk hamil yang berisiko. Tempat pertolongan persalinan ditentukan berdasarkan dengan kondisi ibu sesuai dengan level Fasiankes penyelenggara pertolongan persalinan, juga status ibu, apakah dia ODP itu yang tadi orang dengan
kontak erat kalau sekarang namanya terminologinya. Kalau dulu ODP, sekarang kontak erat. PDP itu menjadi kasus suspek dan terkonfirmasi COVID-19 atau bukan ODP dan PDP. Ibu dengan kasus ODP dan PDP terkonfirmasi harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Slide. Nah, untuk ibu yang bukan dengan status ODP atau PDP atau terkonfirmasi atau sekarang suspek atau probable, dia bisa bersalin di Fasiankes sesuai dengan kondisi kebidanan biasa. Bisa di FKTP atau di FKTRL. Saat merujuk pasien ODP dan PDP, lakukan rujukan sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19. Dan ingatkan kembali kepada para pasien kita yang setelah bersalin bahwa pelayanan KB pasca persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur. Diutamakan yang menggunakan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Slide. Ini sedikit, jadi kita bikin tabel. Mudah-mudahan dengan tabel-tabel ini sudah sedikit ada gambaran bahwa yang tadi bersalin ibu hamil harus seperti apa, dan sekarang bersalin harus seperti apa. Ini yang 4 pokok utamanya. Ibu tetap bersalin di Fasiankes, rujukan persalinan terencana, ibu dengan status ODP atau terkonfirmasi harus dirujuk ke rumah sakit rujukan dari KB pasca salin, dilakukan sesuai prosedur, diutamakan yang MKJP. Slide. Ini sedikit pedoman tentang ibu nifas. Yang paling penting, ibu nifas juga harus memahami tanda bayi di masa nifas. Kunjungan nifas KF1, 2, 3, 4 dilakukan di Fasiankes, dilakukan dari rumah, tapi yang pertama dilakukan di Fasiankes. Pelayanan KB dilaksanakan dengan membuat perjanjian dan metode jangka panjang. Slide. Nah, ini dibuat 3 pokok utama di sini. Mudah-mudahan bisa tampak dengan jelas bahwa ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda-tanda bahaya di masa nifas. Ada di buku KIA, ingatkan kembali. Kunjungan nifas pertama dilakukan di Fasiankes atau kita bisa sebut KF1. Untuk kunjungan nifas yang kedua, ketiga, dan 4 dilakukan dengan metode kunjungan rumah. Jadi kita yang harus jemput bola, kita yang harus ke pasien sekarang. Dan harus selalu ingatkan kembali untuk MKJP. Jadi ada 3 poin utama. Slide. Nah, untuk yang bayi baru lahir, yang terutama harus kita ingat bayi itu sistem imunnya belum baik dan dia rentan sekali terhadap infeksi virus COVID-19. Bayi baru lahir dari ibu yang bukan ODP, tetap konfirmasi COVID, tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir di 6 jam pertama, yaitu pemotongan dan perawatan tali pusat harus segera dilakukan. Inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, salat terkespat tadi, antibiotik, dan imunisasi hepatitis B dilahirkan. Tetapi bayi baru lahir dari ibu yang ODP, terdapat 3 poin utama di sini. Pertama adalah tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat. Jadi delay cord clamping tidak boleh dilakukan pada saat kita tahu bahwa bayi ini lahir dari seorang ibu dengan kasus PDP, ODP atau konfirmasi. Bayi dikeringkan seperti biasa dan bayi baru lahir segera dimandikan segelas setelah kondisi stabil dan tidak menunggu setelah 24 jam. Dan yang ingat, tidak dilakukan IMD. Slide. Apabila bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif dan COVID-19 terkonfirmasi, apabila klinisnya bugar, tetap kita berikan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap memberikan imunisasi hepatitis B. Apabila klinis bayinya sakit, bayi tidak bugar istilahnya, tetap mendapatkan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap diberikan HBIG, tapi pemberian vaksin hepatitis B ditunda sampai keadaan klinis bayi baik. Apabila ibu dengan HIV dan memerlukan ARV, tetap diberikan early infant diagnosis. Nah, pada bayi dengan air ibu sifilis, lakukan pemberian injeksi antibiotik. Slide. Nah,
Pada ibu dengan yang ODP, dirawat gabung di ruang isolasi. ODP ya, atau kontak erat. Apabila bayi lahir dari ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID, dirawat isolasi khusus, tidak rawat gabung, dan pemberian nutrisi tetap mengacu pada prosedur yang sudah dilakukan. Tetapi untuk ASI pada ibu yang PDP, ASI harus dilakukan dengan ASI diberikan ASI perah, bukan ASI langsung ya. Nah, ibu PDP dapat menyusui langsung apabila hasil pemeriksaan swabnya negatif. Apabila swabnya belum keluar atau belum ada hasil dan swabnya positif, tidak boleh diberikan penyusuan secara langsung. Slide. Nah, karena bayi baru lahir erat hubungan dengan ibu menyusui, ini saya masukkan juga tabel tentang apa sih yang penting bagi ibu menyusui supaya terhindar dari COVID-19. Konseling resiko menyusui. Jadi harus sering diberikan konseling pada ibunya bahwa terjadi penularan karena kontak ibu dengan bayi. Menyusui langsung hanya untuk ibu dengan status ODP dengan pencegahan COVID secara umum, secara global. Ibu dengan status PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sementara memberikan ASI perah sampai dinyatakan negatif. Cuci tangan tetap prosedur yang utama, gunakan masker, bersihkan pompa ASI, dan sebaiknya ibu memerah ASI. Slide berikut. Di slide berikut ini yang berikutnya. Slide. Oke, ada tambahan sedikit di sini. Sengaja saya taruh di atas bahwa bayi yang lahir dari ibu ODP tidak perlu tes swab. Ingat. Dan tetap dilakukan screening hipotiroid kongenital. Nah, untuk kunjungan, yang pertama dilakukan Fasiankes dan berikutnya dilakukan ke rumah. Face shield bisa jadi alternatif, tapi hati-hati untuk melakukan face shield karena pernah dilaporkan dipakaikan face shield kepada bayinya, tetapi lupa nggak diawasi, jadinya face shieldnya menutup si hidung si bayi. Slide. Nah, ini sedikit tabel banyak ya untuk yang baru lahir, tapi tolong diingat dan diaplikasikan. Tabel ini akan sangat membantu. Slide. Nah, saya lampirkan beberapa rekomendasi PP dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk bayi baru lahir. Jadi, lihat tabel yang pertama, perawatan atau pelayanan neonatal esensial, pemotongan tali pusat, salep mata, vitamin K, dan hepatitis B, semuanya dilakukan, baik dari bayi ibu ODP, ibu PDP, dan ibu dengan konfirmasi COVID. Yang kedua, IMD tidak dilakukan untuk ketiganya. Untuk rawat gabung, hanya dilakukan dari bayi-bayi yang ODP. Untuk menyusui, untuk ODP, menyusui masih bisa dilakukan, menyusui langsung dengan prosedur pencegahan COVID secara umum. Nah, untuk yang PDP dan COVID-19 terkonfirmasi, tidak boleh diberikan ASI secara langsung. Jadi harus dilakukan ASI yang diperah. Oke, slide. Nah, untuk yang pelayanan tes swab, bayi dari ibu ODP tidak perlu dilakukan tes swab. Sedangkan bayi dari ibu yang PDP dan ibu bayi yang terkonfirmasi COVID-19, tes swab harus dilaksanakan pada hari pertama dan kedua saat masih di fase kesehatan dan hari ke-14 pasca salin. Dan APD ada level 1, level 2, dan level 3. Dan ini digunakan APD level 1 untuk yang ODP dan APD level 2 pada ibu PDP dan COVID-19. Di slide berikutnya akan saya bahas tentang APD. Nah, itu tadi prinsip yang pertama, pencegahan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, dan bayi-bayi baru lahir. Bagi kita tenaga kesehatan juga jangan lupa bahwa kita juga harus bisa menghindari dan jangan malah nanti kita yang terkena COVID-19. Makanya prinsip yang kedua adalah rekomendasi utama bagi nakes yang menangani pasien COVID-19, khususnya ibu hamil, bersalin, dan nifas. Yang pertama itulah APD yang sesuai. Jangan pernah dilupakan universal precaution, bahwa APD itu sangat penting.
Yang kedua, karena sifat penularan virusnya yang sekarang katanya airborne disease, jadi ditularkan lewat udara. Jaga jarak minimal 1 meter jika tidak diperlukan tindakan. Jadi kalau nggak ada tindakan, nggak usah deket-deket. Yang ketiga, perhatikan APD sesuai levelnya. Nah, untuk di fasilitas kesehatan yang sudah ada tim PPI-nya, misalkan di rumah sakit, apabila ada pasien terindikasi, segera lapor komite PPI. Dan yang keempat, tempatkan pasien terkonfirmasi atau PDP di ruang isolasi. Kalau belum ada ruang isolasi, segera rujuk dengan menerapkan prinsip-prinsip rujukan isolasi. Ya. Yang kelima, kurangi transmisi virus dari ibu ke bayi. Dan pemulangan pasien COVID untuk di rumah sakit adalah sesuai dengan rekomendasi dari tim COVID. Jadi jangan lupa harus selalu mengikut sertakan tim COVID. Karena di setiap-tiap fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pasti sudah ada tim COVID-nya. Rekomendasi utamanya, nanti udah dibikin bagus juga nih tabelnya nih dari pemerintah. Yang pertama diingatkan sekali lagi, tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19, jaga jarak, level APD. Nah, untuk masker, jika ada tindakan yang membuka mulut atau menimbulkan aerosol atau loncatan droplet, gunakan masker untuk ini tipe N95. Dan jangan lupa tetap pasien dalam ruang isolasi, bayi yang lahir dan ibu terkonfirmasi COVID juga dianggap sebagai PDP, dan siapkan fasilitas perawatan terpisah untuk mengurangi transmisi. Dan pulangin pasien, jangan lupa harus melalui rekomendasi dari tim COVID. Slide, ini akan sedikit kita bahas tentang APD. Nah, ada tabel sedikit simple tabelnya, mudah-mudahan berguna, dibagi menjadi 8 kriteria. Pelayanan apa aja sih? Terus FPD-nya yang mana nih? Status ibunya apa? Oke. Untuk pelayanan yang pertama, ANC dan PNC. Ibu nifas dan bayi baru lahir. Apabila bukan ODP, bukan PDP informasi, tetap menggunakan level 1. ANC dan PNC ibu ODP atau kontak erat kalau sekarang level 1. Apabila pasien terkonfirmasi untuk ibu nifas dan bayi baru lahir COVID-19 level 2. Nah, kalau persalinan di ibu zona hijau, kita bisa lakukan standar AKS atau asuhan di mana gitu? si saudara APD level 1 ini dari Unmute. Mohon untuk di mute. Ya, ini ada suara masuk. Di mute dulu sebentar ya. Bukan kelas, bukan kelas. Malai aqua. Pakai senayang. Peserta yang lain mohon ya, silahkan Dr. O'Neil dilanjutkan. Di unmute dulu. Sudah bisa ya? Sudah terdengar moderator? Ya, terdengar. Oke. Silahkan dilanjutkan. Ini APD-nya ya. Tadi ada dari tabel tadi ada 8 kriteria APD level 1, 2, yang mana nih? Nah, ini sedikit kita tampilkan APD level 1. Umumnya sih yang harus sudah mulai menerapkan ini ya. Jadi APD level 1 itu sangat simpel, dari penutup kepala, masker medis, face shield, handscoon, baju kerja, dan sepatu. Dan ingat, itu ada bintang-bintang tuh, baju kerja dan sepatu. Jadi, baju kerja dan sepatu itu hanya digunakan di tempat kerja, tidak dipakai saat pulang. Karena kalau dipakai saat pulang, nanti kita menyebarkan virus
pada keluarga kita di rumah. Slide. Slide APD level 2. Nah, untuk level 2 seperti ini. Jadi ada tambahannya. Ada penutup kepala, kacamata Google, masker N95, face shield, handscoon, memakai apron atau gaun, dan sepatu boot. Ini dihafalkan, mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat pasienkes masing-masing. Slide. Nah, berlevel 3 ini biasanya dilakukan di ruang operasi, di ruang tindakan, dan biasanya juga alatnya tidak sesimpel dengan APD level 1 dan 2. Biasanya kita gunakan di rumah sakit. Oke, mudah-mudahan dengan gambaran sedikit tentang APD 1, 2, 3 levelnya bisa mulai diaplikasikan mulai dari hari ini. Slide. Nah, itu rekomendasi yang untuk tenaga kesehatan. Rekomendasi bagi tenaga kesehatan terkait pelayanan antenatal di rumah sakit. Untuk yang bekerja di rumah sakit, memang sudah ada tim COVID-nya. Mungkin akan lebih mudah nih untuk menapis atau screening pasien-pasien dengan COVID. Tapi tetap patokannya adalah kita harus dengan berbasis EWS gitu ya. Slide. Nah, ini adalah tabel dari COVID-19 Early Warning Score. Jadi Early Warning Score itu inilah kita harus curiga. Pasien dicurigai, kita terapkan tabel ini. Contoh, kan ada nggak tanda-tanda pneumonia pada Siti? Kalau ada, skornya 5. Ada nggak riwayat kontak, demam, umur, jenis kelamin? Kalau kita perempuan semua ya, dan gejala pernapasan bermakna. Nah, apabila skornya di atas 10, langsung pasien sangat dicurigai COVID-19. Untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mungkin sudah ada tuh di statusnya, status pasien masing-masing, sudah ada bisa dipelajari. Setiap pasien yang masuk biasanya harus melewati screening seperti ini. Slide. Jadi bagi yang melakukan persalinan di rumah sakit, bagi tenaga kesehatannya nih, bidan-bidan yang membantu persalinan di rumah sakit, perhatikan sekali bahwa wanita dengan COVID-19 dirawat di ruang isolasi. Jadi kalau kita mau masuk ruang isolasi, kita juga harus sudah lengkap APD-nya, APD level 3. Jangan lupa. Yang kedua, meminimalkan jumlah anggota staf yang memasuki ruangan. Jadi jangan keroyokan, satu-satu cukup. Yang ketiga, awasi saturasi oksigen pasien. Jadi sambil masuk, kita lihat saturasi oksigen pasien. Karena seringnya pasien dengan COVID itu saturasi oksigennya rendah ya. Yang keempat, jangan lupa pantau janin secara kontinu selama persalinan. Dan yang ketiga, tadi diulang dari yang pada saat kita masuk, yang kelima, di yang APD level 3 tadi, gunakan sesuai prosedur standar dan pencegahan infeksi sesuai standar APD level 3 kalau untuk masuk. Lakukan persiapan operasi seperti biasa rutin, dan seksi cesarean dapat dilakukan di dalam ruangan bertekanan negatif. Kalau selama ini kita kenal dengan katanya tekanan positif, jadi semua udara dalam ruang operasi keluar. Kalau sekarang tekanan negatif, justru kalau ada pasien yang dengan dikonfirmasi COVID atau PDP ODP, udara di dalam ruangan kamar operasi itu tidak boleh keluar. Jadi harus negatif. Jadi dihisap ke dalam HEPA filter. Jadi begitu udara dalam kamar operasi itu dihisap, keluar sudah bersih, tidak mengandung virus COVID-19. Slide. Nah, untuk ruang operasi, untuk jadwal pengoperasian, teman-teman di rumah sakit, jangan lupa ingatkan para dokter, penjadwal, atau operator dan bidan yang menjadwal bahwa operasi elektif pada pasien COVID-19 harus dijadwalkan terakhir. Dan pasca operasi, ruang operasi harus dilakukan pemeriksaan penuh ruang operasi sesuai dengan standar. Dan jumlah petugas di ruang operasi juga sama prinsipnya dengan tadi, ruang isolasi seminimal mungkin.
Kalau untuk antibiotik diberikan sesuai protokol dan masing-masing rumah sakit. Perlakukan plasenta seperti biasa, kecuali ini, misalkan ada beberapa center yang sudah melakukan penelitian adanya persentase kira-kira penularan melalui plasenta. Jadi bisa suka ambil sampelnya itu tiap rumah sakit beda-beda, tapi kita harus lakukan seperti biasa. Dan untuk anestesi, pilihan yang paling baik adalah anestesinya epidural atau spinal. Jadi bukan anestesi umum, karena kalau general anestesi itu melakukan inhalasi, masuk dia ke sirkulasi udara, dan akhirnya efeknya akan bisa menulari seluruh tenaga kesehatan yang berada di situ kalau tidak menggunakan level 3 APD-nya. Dan selalu lakukan koordinasi antara tim COVID, tim kebenaran, dan tim neonatal. Untuk yang bersalin, coba perlihatkan slide berikutnya. Nah, beberapa rumah sakit di Jakarta sudah mulai menerapkan ini. Ini namanya delivery chamber. Bentuknya seperti ini, simpel sekali dibuatnya. Mungkin ya untuk jaga-jaga, beberapa yang mau menerapkan ini silakan, mangga. Bisa di rumah sakit atau di Fasiankes, karena sekarang semakin tinggi angkanya ya. Nanti seperti itu, jadi ibu masuk ke dalam chamber, setengah badan, mulai dari perut ke bawah, itu tenaga persalinan bisa leluasa tanpa ketakutan ibunya mengedan sambil niup-niup nafas atau udara ya, mengambil nafas, kan hafal semua kalau ibu lagi lahiran tuh selalu tarik nafas dalam, keluarin, tarik nafas dalam, keluarin. Itu begitu mengeluarkan berapa meter, kalau dia emang ibu itu ODP atau PDP, dia bisa menyebarkannya luas sekali. Oke, slide. Nah, kesimpulannya. Kita udah mulai masuk kesimpulan. Saya coba membuat simpel bahwa yang pertama, pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era pandemi COVID-19, jangan lupa, keselamatan tenaga kesehatan jangan dilupakan. Sehingga diperlukan penyesuaian agar baik tenaga kesehatan maupun pasien dua-duanya terhindar dari penularan. Yang kedua, fasilitas kesehatan baik primer maupun rujukan harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD, sarana, prasarana, dan kita sebagai sumber daya manusianya. Dan kita perlu mapping fasilitas kesehatan, fasilitas kita ini di mapping, yang mana sih mampu memberikan pelayanan maternal di masa pandemi COVID ini. Yang ketiga, memperkuat kemampuan FKTP dan praktek mandiri bidan dalam mendeteksi komplikasi atau faktor risiko ibu hamil sehingga dapat dilakukan rujukan terencana. Nah, yang keempat nih, pemerintah pusat dan daerah harus seiring sejalan, berkontribusi membantu kita menyiapkan ketersediaan APD. Mengingat tidak tercovernya penyiapan APD dalam biaya jaminan kesehatan nasional. Yang kelima, manfaatkan aplikasi Sirute ya, dan sistem informasi. Jadi ada di 119, coba nanti mulai masuk ke website resminya COVID, itu ada PSC 119, dan sistem informasi rujukan lainnya dipastikan selalu siap untuk mendukung rujukan maternal dan neonatal. Slide. Jadi ini di slide berikutnya. Nah, jadi apa yang harus paling baik kita lakukan saat ini? Saya sih pengennya ini yang kita bawa ke masyarakat, bahwa untuk ibu hamil pada khususnya, bahwa kita harus pada kondisi ideal untuk hamil dulu, untuk sehat layak hamil tuh. Jadi usia antara 20-30, status gizinya normal, tidak malnutrisi, tidak anemia, jumlah anak masih di bawah 3, jarak kehamilan masih 2-3 tahun, tidak mempunyai penyakit kronis, tidak tinggi diabetes, karena kita tahu tadi di awal banget saat pengenalan virus corona, virus COVID-19, bahwa akan semakin meningkat angka mortalitasnya pada pasien-pasien dengan resiko penyakit kronis DM dan usia lanjut ya. Juga tidak mengidap penyakit menular, tidak mengidap paru, PTB paru, malaria, IMS, HIV, dan sama-sama tidak mempunyai riwayat di keluarganya, baik perempuan atau laki-lakinya. Jadi pasien harus sehat dulu, baru kita izinkan hamil. Dan kalau bisa pesannya ya kehamilan ditunda dulu gitu ya. Oke, slide. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil.
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buku KIA, rekomendasi POGI, dan sudah bisa mulai diunduh, sudah bisa di-download dari internet. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua. Dan di dalam sini banyak sekali poster-poster yang bisa di-print oleh kita supaya bisa ditempel lah paling enggak di tempat-tempat praktek kita atau di FKTP atau di FKTRL atau di pasien case supaya pasien juga lebih mengetahui bahwa bahwa corona itu emang infeksi COVID itu benar-benar ada gitu ya. Dan ingatkan kembali hari ini angkanya kemarin saya masih update 93.000. Saya tadi pagi belum sempat update, tapi saya yakin pasti lebih dari 93.000. Nah, untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materinya, Dok. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan, Dok. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Yang mana aja tuh? Ini ada dari Bu Tita Ristiani. Dok, izin bertanya, kenapa laki-laki menjadi parameter penilaian COVID-19 EWS? Kenapa kalau yang perempuannya tidak dijadikan parameter tadi? EWS ya? Ya. Early warning score. Oke, jadi kenapa laki-laki, ini saya boleh lihat tabelnya juga di sini, dia agak klik ke kanan. Kenapa laki-laki umurnya 44 tahun menjadikan masuk early warning score? Jadi ini adalah kriteria yang sudah keluar dari hasil penelitian. Jadi kalau sekarang itu kan basisnya evidence based medicine (ABM). Jadi berbasis data, berbasis fakta. Jadi fakta di lapangan memang angka COVID ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Angka di lapangan. Makanya beberapa juga sempat kontroversi bagi kami di kebidanan awalnya bahwa ibu hamil aman, ibu hamil aman. Ternyata pada penelitian saat ini mulai beberapa ditemukan kasusnya pada ibu hamil dan ditemukan juga penularan ke bayi. Tapi angkanya masih sangat-sangat sedikit. Itu juga suka kami bahas di situ. Makanya sekarang lagi penelitian itu berjalan terus. Jadi ini COVID-19 ini memang benar-benar infeksi baru. Bulan Desember ditemukan di Wuhan, bulan Februari baru dinyatakan KHIC ya, jadi Public Health Emergency International Emergency buat seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri baru bulan Maret ditemukan kasusnya. 2 waktu pertama konfirmasi. Tapi lihat dari bulan Maret sampai saat ini Juli tanggal 25 itu angkanya sudah fantastis 93.000 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, dari data-data yang ada itu diambil sampel untuk penelitian, keluarlah si EWS ini. Jadi ini parameternya ini untuk laki-laki pun tidak semua usia. Jadi usianya di atas 40 kena resiko gitu, Bu Tita. Ya. Jadi ini hasil dari penelitian, hasil research data yang ada di lapangan. Bagaimana? Ya, baik. Semoga sudah terjawab ya, Bu. Jadi laki-laki pun itu tidak semua laki-laki ya, Dok ya? Ya, di atas 44 tahun. Ya, Dok ya? Tidak semua laki-laki ya, Dok ya? Jadi ini laki-lakinya pun ada kriteria lagi, dia lebih dari usia 44 tahun ya gitu ya, Dok? Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bidan Fani Limiati dari Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Selamat siang Dr. Onil, ini saya Fani Limiati dari Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Dak bertanya, mengapa bumil PDP atau terkonfirmasi COVID-19, terkonfirmasi positif COVID
tidak boleh diberi suplemen zat besi. Mengapa bisa memperberat kondisi komplikasinya? Begitu ya. Jadi, oke. Ini jadi Kemenkes mengeluarkan kenapa tidak diperlukan PDP, ini adalah baru, betul nggak? Baru sekali kan? Jadi kalau ini ada dikeluarkan oleh pemerintah itu di bulan Mei. Jadi sebetulnya ini pun masih kontroversial. Jadi ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa virus corona itu bisa menyerang hemoglobin, sel darah merah. Sehingga sel darah merah tidak mampu mengangkut oksigen. Nah, hal ini juga yang bisa membuat protokol terapi medis itu tentang ventilator memperberat kerjanya juga nih ya. Nah, temuan baru lagi yang di Cina nih, bahwa sel COVID-19 juga akan menyerang hemoglobin atau sel dalam darah merah melalui serangkaian jaringan seluler, yang pada akhirnya membuat sel darah merah juga tidak mampu mengangkut oksigen. Bayangkan, hemoglobin atau sel darah merah yang sudah berat tidak mengangkut oksigen, kita kasih lagi tablet FA. Mungkin dia akan makin lisis. Itulah awalnya penelitian yang membuat pernyataan bahwa kenapa zat besi tidak bisa diberikan pada pasien yang PDP ya, yang PDP aja. Jadi PDP itu sudah pasien udah ada gambaran pneumonia pada CT scan-nya, nafasnya pun sudah di atas 24 kali gitu ya. Jadi pasien yang sudah perlu bantuan ventilator. Nah, itu yang menyebabkan coba lihat, perhatikan lagi di slide-nya. Nanti slide-nya dibagikan kan ya ke peserta ya, Bu Mala ya. Nah, ini dikatakan di sini bahwa tidak diberikan tablet tambah darah pada pasien dengan status PDP. Jadi PDP itu sudah ada gejala sesak, demam tinggi, dan perlu bantuan ventilator. Kalau dia tidak PDP, berikan saja. Kenapa alasannya? Secara studi sel, bahwa temuannya, jadi bahwa si COVID ini, SARS-CoV tipe 2 ini, novel virus ini, menyerang hemoglobin dalam sel darah merah. Sehingga hancur sel darah merahnya. Jadi dia nggak bisa mengangkut oksigen lagi. Bayangkan seorang pasien dengan nafas yang sudah terengah-engah, saturasi oksigen yang sedikit, perlu bantuan ventilator, hemoglobinnya hancur. Dan kita tahu sendiri bahwa zat besi itu ada di sel darah merah. Jadi nanti malah tindakan pemberian tablet FE malah memperberat proses penghancuran, memperbesar proses penghancuran sel darah merah di hemoglobin karena si virus COVID-nya itu penjelasannya yang saya dapat dari dua studi literatur. Saya ambil dari yang WHO dan yang kalau dari yang Cina. Ya. Begitu. Terima kasih. Ini juga tadi pertanyaannya sama ya dari Rumah Sakit Arya Kamuning dan Bidan Neti dari Ciniru. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Hajah Nani Iriani, PKM Dharma. Apabila ada pasien ke Ponet dengan pembukaan lengkap dan langsung lahir, setelah lahir baru diketahui bahwa ibu tersebut menderita COVID-19. Apakah langsung segera dirujuk atau observasi? Dan bila observasi berapa jam? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum menjawab yang ini, karena saya juga lihat di chat nih, banyak banget pertanyaan tentang FA, kenapa tidak diberikan. Boleh saya ingatkan sekali lagi ya, Bu Moderator. Ini saya lihat banyak saya pertanyaan tentang kenapa FA tidak diberikan pada pasien COVID. Saya kasih penjelasan lagi, pada pasien COVID yang PDP. Jadi yang hanya pada pasien yang PDP tidak diberikan FA. Kalau dia ODP, kalau dia OTG lah zaman dulu ya, atau terkonfirmasi COVID tanpa gejala, tapi dia kontak erat, tapi dia bukan PDP, berikan tablet FA. Nah, kenapa pada PDP tidak diberikan? Karena pada saat namanya aja sudah PDP, sudah pasien suspek,
ada gambaran pneumonia, ada toraks fotonya, nafasnya pun sudah cepat dan dalam, sudah heart rate-nya di atas 24, sudah turun saturasi oksigennya. Nah, ada penelitian yang mengatakan dari WHO, dari Cina, bahwa pada pasien PDP itu si virus SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini akan menyerang hemoglobin atau sel darah merah. Sehingga sel darah merahnya hancur. Nah, kita tahu tempatnya ada di Fe ada di situ ya, di hemoglobin. Karena hancur, jadi tubuh tidak akan mampu mengangkut oksigen. Pemberian Fe akan memperberat keadaan itu. Jadi malah bukan membaik saturasinya, tapi semakin menurun. Itu cobaan untuk semua yang bertanya. Saya lihat banyak, boleh ya? Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan berikutnya. Apabila pasien lengkap, ternyata setelah lahir itu ternyata COVID. Nah, kita harus bagaimana? Ya memang banyak-banyak doa. Jangan pasien datang pasien lengkap, udah lahir baru bilang, dok saya COVID. Atau Bu Bidan saya COVID, aduh itu mah cilaka. Gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah tadi prinsip pencegahan yang tadi kita paparkan tadi. Bahwa jangan lupa universal precaution selalu kita utamakan. Apa sih universal precaution? Proteksi diri. Sebelum kita menolong orang lain, jangan lupa kita proteksi diri kita dulu sendiri. Paling tidak kalau kita pakai masker, pakai handskun, APD level 2 ya, pakai face shield. Nah, itu mudah-mudahan terus pakai sepatu boot lagi kan ya. Ini udah kalau nggak salah kayaknya sepatu boot, terus gaun atau apron, face shield, handskun, dan masker kayaknya sudah jadi standar APN juga deh, kalau nggak salah ya. Kecuali nolong lahiran nggak pakai begituan, gitu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi itu sudah seiring sejalan. Jadi kalau kita menolong sudah dengan APN yang baik, APD yang baik, paling tidak untuk ngomong persalinan nih, sudah pakai Google atau face shield, terus sudah pakai sarung tangan, sudah pakai masker, sudah pakai gaun atau apron, juga pakai sepatu boot, mudah-mudahan memenuhi standar pencegahan COVID-19. Bahwa mudah-mudahan kita tidak akan terkena. Yang pertama. Yang kedua, begitu pasien terkonfirmasi, harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan. Ingat tadi kan ya, pada paparan di pertama itu ada pasien yang ODP, PDP, atau terkonfirmasi, semuanya harus dirujuk. Ada tabel yang tadi, tabel APD, tabel rujukan. Jadi kalau sudah terkonfirmasi, itu harus dirujuk. Nggak boleh dibiarkan di pasien cash. Masalahnya kita menghadapi masyarakat yang sekarang tidak takut lagi dengan COVID, yang kurang jujur. Jadi kita harus terapkan juga prinsip menganggap, aduh ini yang datang mungkin pasien dengan OTG istilah zaman dulu ya, atau terkonfirmasi atau kontak erat kalau sekarang istilahnya. Jadi memang harus segera dirujuk ya Bu, gitu. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Hajah Nani sudah terjawab ya. Ini kemudian ada dari Imas Sri PKM Ciberem. Mungkin ini apa ya, pertanyaan atau curhat ya. Jadi maaf dok, kita susah cari rumah sakit rujukan yang siap menerima pasien suspek COVID, sedangkan di RSU terbatas gitu. Iya, memang ini jadi kendala bagi tiap-tiap daerah, umumnya seperti itu. Memang angka pasiennya banyak banget. Rumah sakit rujukannya yang kita tahu hanya di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan. Jadi memang apabila ya amit-amit jangan sampai kejadian, ya kita kalau dari tim COVID ada beberapa protokol, ya memang kalau rujukannya tidak bisa di rumah sakit tempat kita bekerja, mau nggak mau harus sudah siap. Paling nggak isolasi sementara seperti itu. Tapi memang saran saya juga secepat mungkin rujuk deh, gitu.
jangan sampai berlama-lama di tempat kita gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya dari Retno Asih, PKM Ciganda Mekar. Apakah bayi yang lahir dari ibu dengan PDP atau ODP ada kemungkinan terkena masalah seperti IUGR atau penyakit penyerta lainnya? Bayi yang lahir dari ODP atau PDP apakah bisa terkena IUGR ya? Jadi IUGR itu adalah intrauterine growth restriction. Intrauterine growth restriction. Jadi intrauterine itu atau istilah bahasa Indonesianya PJT lah, pertumbuhan janin terhambat. Nah, COVID-19 ini atau COVID-19 itu dia masa inkubasinya hanya 1 sampai 14 hari. Apabila pasiennya tidak sampai PDP, apabila pasiennya tanpa gejala atau kontak erat atau terkonfirmasi COVID-19, berarti dia kan ibunya fisiknya normal-normal aja tuh, nggak sakit. Kalau ibunya asupan gizinya dan makanannya baik, mudah-mudahan tidak IUGR. Jadi IUGR bukan karena COVID-19-nya, kalaupun ada lahir pasien yang terkonfirmasi COVID misalnya, atau dia kontak erat, atau probable gitu, kalau sekarang istilahnya, atau mungkin terkena gitu. Tapi di IUGR kita harus lihat lagi yang faktor lain, apakah dia punya diabetes atau KEK ya, KEK atau mungkin asupan gizinya kurang baik. Makanya tadi di slide yang terakhir kita harus gaung-gaungkan tuh sama pasien-pasien kita bahwa sebetulnya saat ini sedang pandemi COVID, yang bisa tunda. Apabila mau hamil harus mengikuti protokol yang tadi, tidak gizi buruk, IMT-nya normal, tidak KEK, anak di bawah 3, yang tabel yang tadi kita siapkan. Jadi kalau dia bukan PDP, kemungkinan IUGR-nya kalau tidak ada penyelit yang lain, tidak. Tapi kalau pada pasien yang dengan PDP, yang seperti kita tahu bahwa PDP itu sudah ada gambaran pneumonia, sudah demam tinggi, dan kita tahu juga bahwa SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini juga terkenanya kepada orang yang dengan punya faktor-faktor yang kurang baik di belakangnya, faktor-faktor resiko seperti ibu DM, ibu hipertensi, ibu kanker, atau usia lanjut. Jadi sangat mungkin pada bayi-bayi yang PDP bisa terjadi IUGR. Makanya banyak keluar dari rekomendasi PP IDAI. Dari PP IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengeluarkan beberapa rekomendasi penanganan pada bayi-bayi yang PDP ya, PDP COVID-19. Tapi tadi beberapa slide sudah, gambaran umumnya sudah kita utarakan di sini. Jadi ada di bahan itunya. Begitu, terima kasih. Baik, ini ada tambahan pertanyaan dari Bidan Fani. Katanya delivery chamber apakah sudah harus jadi protokol pertolongan persalinan dalam penggunaannya untuk pasien atau belum? Oke. Pertanyaan bagus ini. Delivery chamber sudah jadi protokol atau tidak? Sebetulnya kita harus kembali ke prinsip awal. Jadi kalau di rumah sakit itu, dan itu diterapkan juga di fasilitas yang lain, bahwa sejak pasien datang itu sudah ada sistem triase kan? Triase itu biasanya memilah-milih nih pasien gawat darurat emergensi yang mana. Nah, hal itu pun harus dilakukan pada pasien sekarang screening COVID. Screening COVID harus dilakukan sejak di depan. Di depan udah di screening, ibu dari luar kota enggak, habis dari kontak luar negeri enggak, ada demam, batuk, pilek atau enggak. Nanti screening itu lolos, baru masuk screening lainnya. Jadi setiap tahapan harus ada screeningnya. Mulai dari depan harus ada screening. Walaupun sudah di screening, tetap saja kenyataannya ada yang lolos. Jadi saran saya sih, beberapa rumah sakit di Jakarta sudah pakai delivery chamber. Kalau memang dananya ada, kalau memang fasilitasnya memungkinkan, sebetulnya itu hal yang baik gitu ya. Tapi untuk wajib dari pemerintah, pernyataan wajibnya tidak ada. Tapi yang jelas di situ adalah lakukan protokol universal precaution, proteksi diri, gunakan APD sesuai dengan levelnya. Kayak bersalin tadi, gunakan APD level
2. Jadi kalau misalkan mau tambahin delivery chamber, kebijakan rumah sakit masing-masing itu silahkan. Gitu. Terima kasih. Ya, oke. Berarti delivery chamber ini hanya dianjurkan ya, Dok ya? Dianjurkan. Belum Dan jelas diwajibkan ya? ada di Kemenkes kan, jadi di buku dari Kemenkes yang baru adalah pedoman pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Di buku pedoman yang dikeluarkan Kemenkes itu ada. Jelas tata cara pembuatannya pun ada. Ukurannya, luasnya, bahan yang digunakan apa ada. Jadi memang kalau mau mengikuti anjuran Kemenkes, ya harus pakai delivery chamber gitu. Tapi kan ya tiap rumah sakit harus menyesuaikan juga dengan keadaan di masing-masing tempatnya. Kalau setiap rumah sakit pakai delivery chamber, saya sih senang. Mungkin bidannya juga senang. Lebih senang lagi kalau pasien semua masuk di rapid, betul nggak? Pasien rapid, semua yang di swab, nah itu lebih senang lagi. Terproteksi semua. Nggak hanya pasien masuk kamar operasi di rapid, atau pasien mau lahir, yang di lahiran doang di rapid. Yang masuk ruangan pun ya idealnya di rapid sebetulnya. Tapi kan keterbatasan dana, alat terutama ya, bukannya dana, alatnya pun sangat-sangat terbatas. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ijah. Kalau untuk pemasangan KBM KJP, Ya. APD yang digunakan itu level berapa, Dok? Untuk MKJP ya? Iya. Oke. Kalau MKJP itu kita mau pasangnya kapan? Kalau misalkan pada saat pasca salin, ya jelas APD-nya level 2. Seperti itu. Kalau misalkan, tapi lihat pasiennya juga ya. Kalau pasiennya sudah ODP atau terkonfirmasi atau PDP itu harus level 2. Kalau pasiennya bukan PDP, bukan ODP, ya memang di tabel dikatakan tuh di situ bahwa cukup dengan level 1. Tapi perhatikan baik-baik. Level 1 aja sudah pakai handscoon, sudah pakai face shield ya, sudah pakai masker dan sepatu dan baju dinas atau baju gaun. Yang baju dan sepatunya tidak boleh dibawa pulang. Jadi hanya ada di tempat kerja. Jadi saran saya sih gunakan APD level 2 untuk pasien yang PDP atau terkonfirmasi sesuai dengan anjuran tabel penggunaan. Dan yang paling penting adalah dia adalah airborne. Jadi lakukan pemakaian masker N95. Karena pasien tuh kayak kadang-kadang ada pasien yang, dokter atau Bu Bidan saya batuk, sengaja dibatukin kan, dia menunjukin kalau dia sakit. Nah itu kita harus pakai masker N95-nya. Itu yang paling penting, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup untuk sesi diskusi tanya jawab? Mungkin sudah cukup ya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter, atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Ya, terima kasih. Untuk seminar materi untuk yang sesi 2 sudah selesai. Berikan aplaus untuk Dr. O'Neil. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup untuk sesi materi yang sesi 2. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada narasumber kedua, Dr. O'Neil, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, webinar siang hari ini sudah berjalan, ya. Baik, alhamdulillah
Dua materi telah tersampaikan dengan baik ya, meskipun tadi di sesi pertama ada sedikit trouble, tetapi pada akhirnya kita bisa melalui acara ini dengan lancar, dan ini adalah pertama kalinya ketika memang wabah COVID sedang melanda, kita menyampaikan ilmu dengan secara online. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk semuanya, dan sebelum kita tutup, saya akan memfasilitasi dulu untuk foto bersama. Kami silakan untuk semua partisipan untuk mengaktifkan videonya. Aktifkan videonya orang. Semua diharapkan mengaktifkan videonya. Untuk Ibu Bidan Sri, oke, sudah semuanya. Dari Puskesmas Pancalang belum ada yang muncul. Pancalang belum kelihatan. Tidak ada orangnya. Pancalang. Menggari siap sesi foto. Baik, Puskesmas Cipicung, kemudian Puskesmas Cibareng dulu, Cibareng. Foto Cibareng dulu, Cibareng. dari Ciberem, oke, semuanya. Dari Selajambe, Ya, Cibareng siap deh. 1, 2, 3, cheese. Masuk dilihat. 1, 2, 3, cheese. baik, semua sudah on ya? Puskesmas Pancalang mana masih belum kelihatan orangnya? Apakah ada orang? Oke, siap semuanya. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Sudah ya? Satu kali lagi. Ibu Belade tuh. Boleh ya, Belade Ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang untuk gambar yang kedua. Rame Pak itu. Gambar kedua, silakan untuk mengaktifkan videonya. Sudah, udah. Oke. Bunda sini, Bun. Lagi. Bunda yang belum? Oh, yang belum di sini. Adik Mantos. Oke, Bunda. Udah nggak pas diskusi. Emang di sana nggak bisa? Gimana? Bisa? Sudah belum? Cibareng sudah. Ya, sudah on ya. 1, 2, 3. Gelah. Mam, keur dipoto, Mam. 1, 2, 3. Oke, lembar ketiga siap-siap ya. Satu, dua. Mana? Oh, iya. On.
1, 2, 3. Gambar berikutnya. Sholat dulu. Bu Ip, siap Bu Ip. Baik, gambar yang keempat ya. Keempat. Sana duduknya sana. Lagi jam 11. Sambil lagi. Salah kok mati. Nah, tadi ya Allah diganti deh. Sudah atau kita udah nunggunya udah tadi orang mah